Statement saya ya terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo itu memang sekarang sedang disusun ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Baris Krim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut, dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan sejumlah screenshot ya, dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto, yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jadi ini kami duga adalah lembar-lembar pengesahan skripsi yang direproduksi agar sesuai dengan lembar pengesahan atas nama Joko Widodo. Terima kasih. Ya, kalau di mana-mana kan habis gelap terbitlah terang gitu ya. Kalau ini habis gelap masih gelap gitu kan. Tapi kalau saya lihat-lihat, polemik ijazah Jokowi ini seperti kiprah timnas Indonesia ya Put ya. Kalau timnas Indonesia udah memasuki babak keempat gitu ya, kalau ini babak kedua setelah ijazah, sekarang polemik adalah skripsinya Pak Jokowi. Mungkin ada babak ketiga keempat kalau kata Pak Jokowi, mungkin nanti ada SIM, KTP, sertifikat tanah juga. Nah itu nanti seasonnya akan banyak nih yang kita tunggu-tunggu begitu dia, kan. Ya. Nah tentunya pada pagi hari ini kami akan bahas bagaimana sih kemudian kok bisa sekarang sampai ke skripsinya Pak Jokowi dengan beberapa narasumber. Ada siapa aja nih Putri pagi hari ini? Pagi hari ini akan menjawab ya tudingan-tudingan tersebut. Ada Bang Freddy, bukan Mercury ya. Ini Freddy Alex Damani gitu langsung ya. Tapi sudah mirip juga ini seperti Freddy Mercury-nya Queen. Itu. Tur kemanapun media ya kan. Media visit kalau kata Bang Freddy. Media visit untuk menjawab ya tudingan-tudingan ini. Ada Bang Freddy Alex Damani. Selamat pagi Bang. Pagi. Kurang tidur kayaknya nih. Yoi. Kemudian juga di sebelahnya ini ada Mas Ahmad Kozinuddin. Ini selaku kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya Bang ya. Betul. Mantap. Selamat pagi Bang Ahmad. Pagi. Dan di sebelahnya juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Harusnya Mas Heri duduknya di tengah ya. Apa ini memang sengaja dideketin begitu? Iya biar tarung gitu. Biar damai. Biar aman ya. Oke, mungkin kita pertama ke pihak yang menuding dulu nih. Nah ini ijazah kan sudah jelas ya dinyatakan bahwa asli begitu ya oleh petugas kepolisian Baris Krim. Nah sekarang skripsi. Punya bukti apa sih Bang sampai seyakin itu menuduh skripsi Pak Jokowi ini palsu begitu? Ya, atau reproduksi ya bahasanya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya luruskan ya, nomenklaturnya itu bukan menuding, tapi meneliti. Melalui sejumlah pertanyaan, yang pertanyaan tadi coba diverifikasi melalui sejumlah dokumen, juga teknologi, juga kepakaran dari klien kami. Lalu disimpulkanlah ya bahwa skripsi itu bermasalah, termasuk ijazah itu bermasalah. Itu yang pertama. Ijazah udah clear dong? Belum. Yang kedua, saya juga mau luruskan. Tidak ada statement sebuah dokumen yang sedang disengketakan secara hukum itu kemudian dideklarasikan sebagai dokumen otentik kecuali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses yang ada di Bareskrim sampai dikeluarkannya hasil tes laboratorium forensik itu hanya mungkin 10 atau 20% saja dari sebuah proses yang nanti berujung di pidana, diproses di pengadilan, sampai nanti kasasi di Mahkamah Agung, yang putusan itu baru memiliki kekuatan final and binding begitu. Sehingga lebih tepatnya kita ikuti saja ya nomenklatur resmi bahwa itu dinyatakan identik dengan sejumlah pembanding, belum disebut sebagai otentik. Tapi karena sudah ada 3 pembanding loh, ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lainnya yang kemudian dinyatakan ini asli. Justru oleh itu kami yang tidak pernah dilibatkan dalam proses itu, yang semestinya TPUA, klien kami Rizal Fadila dan kawan-kawan selaku pengadu di Dumas Bareskrim Mabes Polri dilibatkan sehingga ada kepastian bahkan keyakinan bahwa dokumen pembandingnya itu otentik, sehingga ketika ada sebuah dokumen dibandingkan dokumen lain yang otentik, identik, itu bisa bermakna juga otentik, sehingga klien kami juga harus terikat dengan hasil yang dilakukan oleh Bareskrim. Sementara hari ini
karena kami tidak dilibatkan, wajar dong kami kemudian tidak terikat. Harus dilibatkan atau mungkin melapor dulu aja gitu? Nah, itu ada proses dan memang kami sudah mengajukan di Karwasidik Barreskrim Mabes Polri pada Senin 26 Mei yang lalu mengirimkan surat permintaan untuk gelar perkara khusus. Dasarnya adalah Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Di ketentuan pasal 31 dan 33 itu diatur ada gelar perkara yang sifatnya dua. Gelar perkara biasa dan B gelar perkara khusus. Di pasal 33 diatur gelar perkara khusus itu harus memenuhi apa saja. Di antaranya tentu harus melibatkan masyarakat. Dan perkara di Barreskrim Mabes Polri itu bukan hasil penyelidikan internal Barreskrim loh. Itu berasal dari aduan masyarakat. Yang sebenarnya sejak awal TPUA mengharapkan ini bukan Dumas Bang, tapi LP. Hanya memang karakter di Barreskrim tadi, kalau perkara tidak cocok dengan kepentingan, lalu dibuang saja di arsip di Dumas. Itu sudah dilaporkan sejak Desember, 9 Desember 2024. Tidak pernah disentuh ini barang di arsip Dumas. Nah, barulah setelah saudara Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya, pasal mengenai dugaan fitnah dan pencemaran 30 April 2025, barang di Barreskrim ini baru jalan. Dan saya juga mau tegaskan, ada cacat prosedur di Barreskrim bahwa Barreskrim kan baru menangani perkara Dumas, bukan perkara pro justisia. Dan prosesnya masih penyelidikan, bukan penyidikan. Sehingga dalam proses verifikasi penyelidikan itu hanya untuk memastikan apakah peristiwa yang menjadi proses di Dumas ini masuk kategori pidana atau kejahatan atau bukan. Sehingga nanti bisa diterbitkan rekomendasi ini untuk diterbitkan LP sebagai satu tindakan pro justisia atau laporan polisi. Tapi tindakan Barreskrim sudah lompat seperti penyidikan. Kenapa? Mengumpulkan barang bukti itu bagian dari tindakan penyidikan. Apalagi melakukan proses terhadap barang bukti. Yakni dengan melakukan tes terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang kemudian hasilnya dinyatakan identik. Artinya apa? Ada ketidakadilan dalam dua hal, proses dan substansi. Prosesnya tadi meloncat, substansinya kami tidak bisa meyakini. Jangankan meyakini, memastikan saja kami tidak bisa. Apakah benar barang yang diperbandingkan itu seperti yang diceritakan oleh Barreskrim? Kalaulah kemarin saat gelar perkara yang dilakukan Barreskrim itu sambil juga ya ditunjukkan ini ijazahnya sudah kami cek. Sebagaimana gelar perkara konferensi pers lainnya ketika ada peristiwa pembunuhan, ditunjukkan pisaunya atau belatinya yang digunakan untuk membunuh. Kita mungkin agak kurang argumentasi atau tidak punya hujah untuk menyangkal itu. Lah ini kita tidak tahu barangnya. Ketika ditunjukkan barangnya juga fotokopi hanya di layar. Sehingga sampai hari ini bagaimana mungkin kami diminta untuk terikat. Bahkan yakin terhadap hasil sebuah proses yang kami tidak dilibatkan. Padahal proses itu kan berasal dari laporan Dumas dari TPUA. Yang kedua, celakanya hari ini seolah-olah perkara skripsi itu dianggap perkara baru. Padahal satu paket loh. 15 April 2025, Pak Rismon itu dengan Dr. Tifa dan yang lainnya sudah datang ke UGM bertanya. Nah saat itu dokumen yang diberikan oleh UGM resmi melalui wareknya ya, adalah dokumen skripsi yang kemudian diizinkan dipegang, difoto lembar per lembar dan itulah yang diteliti ya. Berarti skripsi sekarang udah melihat aslinya begitu. Sudah, dan bukti yang ditampilkan ke media itu atas izin dari UGM karena dilihat, diizinkan, difoto, diizinkan. Nah, dari situlah kemudian dia lakukan penelitian. Ternyata penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa ijazah itu palsu. Ingat, skripsi dan ijazah itu satu paket, ibarat telur dengan anak ayam. Nggak bisa Tidak mungkin ada anak ayam tanpa telur yang baik. Nah, kalau anak ayamnya bermasalah, kita mau teliti. Ternyata telurnya juga bermasalah. Baik, Bang Ahmad. Oke, ini presiden buruk soal proses hukum dan substansi tadi nanti mungkin akan dijawab Mas Heri ya. Tapi silakan, mungkin Mas Freddy dulu nih menanggapi. Mas Freddy kayaknya harus siap nih dengan jawabannya. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi? Iya. Saya juga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya tapi ya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, percaya ini nggak ada ujungnya. Kenapa? Ya karena memang niatnya bukan mau bukan mau ini selesai, ijazah ditunjukkan akan selesai ya. Jadi niatnya arahnya kemana? Skripsi ditunjukkan bukan selesai, emang mau cari-cari masalah aja gitu loh. Supaya ini terus ribut, gaduh, delegitimasi segala macam lah. Jadi
tadi ngomong di Bareskrim, ngomong Dumas, mereka yang melapor, mereka yang mengadu, kemudian mereka yang ngojok-ngojok itu Bareskrim datang ke situ rame-rame bawa bukti ini disampaikan. Sekarang itu malah dibantah sebaliknya, ya kan? So mau apa sih? Nah ini saya tanggapi ini juga skripsi. Ya silakan aja, whatever lah. Bareskrim juga sudah mengeluarkan hasil, ya nggak apa-apa. Kita seperti kata beliau tadi, kita tunggu saja hasilnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita argumenkan, ya mereka nggak akan terima, nggak akan pernah terima. Saya pertanyakan lagi, walaupun sudah sering, apa sih kapasitas si Rismon ini gitu loh? Dapat SK dari mana sih dia? Ya, SK peneliti dari mana? SK untuk apa dia tujuannya mengobok-obok ijazah, skripsi Jokowi? Apa sih tujuannya gitu loh? Apa tujuannya, Bang? Ya, saya jelaskan yang pertama. Kalau kita bicara legalitas, dalam konteks secara material, seorang peneliti itu tidak butuh legalitas apapun. Legalitas dia adalah dia memiliki ilmu terkait apa yang akan diteliti. Ya, tapi tujuannya untuk mencari seniat itu, misalnya sampai ke UGM, meminta skripsi, mengecek, meneliti, itu tujuannya apa? Itu yang dipertanyakan Mas Freddy. Seorang peneliti tidak boleh memverifikasi data dari sumber yang sifatnya sekunder. Ya, tujuannya apa itu yang ditanya Mas Freddy? Dua hal. Pertama, sumber data-datanya biar valid sampai ke UGM. Yang kedua, ingin memastikan legasi bangsa Indonesia bersih dari sejarah, pernah dipimpin presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Dan ini justru kesempatan dari saudara Joko Widodo untuk membersihkan legasinya gitu loh. Dengan pembuktian tentunya. Iya, legasi buat si Rismon aja itu. Harusnya untuk si Rismon dan kawan-kawan lah paling tidak. Harusnya kalau memang buat legasi dia, ya peneliti nih yang saya tahu ini, ya dia hasil dia teliti segala macam, kemudian dia susun dalam buku, kemudian buku diterbitkan. Tetapi itu pun ada etikanya, ya. Dia tidak, hasil penelitian yang disampaikan bukan menuduh sana sini, bukan menyerang sana sini, ya. Sementara ya dunia digital ini kan nggak bisa bohong, ya. Di belakang-belakang argumen mereka, video-video mereka kan semua itu kan narasinya kebencian, narasinya menyerang, narasinya merendahkan, menyerang martabat. Jadi makanya saya bilang sampai mereka puas, sampai manapun, ya ini akan terus dilakukan. Kemarin itu sudah pernah saya katakan di sini, ini berhubungan juga di kasus Perdata. Saya nyatakan sama mirip statement saya. Apa sih kapasitas hukum orang itu? Ya apa sih alasan hukumnya? Ternyata di Pengadilan Sleman benar kan? Sama juga kalau menurut hukum di Solo pun akan terjadi seperti itu. Di Makassar pun akan terjadi seperti itu. Sama ya begitu ya. Sama di pidana juga prinsip besarnya universalnya sama, prinsip hukumnya sama. Apa kapasitas orang ini gitu loh? Hukumnya apa gitu loh? Mas Heri, tadi kita juga sudah mendengarkan ada rekonstruksi hukum yang dilompatkan. Seperti apa kemudian melihatnya? Harus bagaimana? Iya. Sebelumnya make sure dulu ini aman ya. Saya juga deg-degan, Mas. Perlu pindah tempat duduk sepertinya gitu. Pastikan pindah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, gini, saya coba pada posisi di tengah ya. Bahwa di pinggir sekarang, di tengah. Persoalannya begini poinnya. Menurut saya kita bisa ngutip dari asas ya yang ada dalam hukum perdata, no interest, no action. Jadi tidak ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Karena ini kan masing-masing punya kepentingan. Walaupun di sisi yang lain Pak Jokowi membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya adalah asli. Di sisi yang lain Bang Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Fauzin adalah untuk membuktikan bahwa ijazahnya palsu begitu kan. Nah, yang saya khawatir perkara ini jangan sampai dicicil nih. Ini yang dimaksud Pak Jokowi ada KTP nanti kemudian surat tanah. Jadi kalau bisa hal ini dibuat simpel saja. Gitu ya. Nah, dalam konteks yang lain kita menilai bahwa bicara tentang membuktikan perbuatan pidana dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, karena penyelidikan kan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana, Bang, ya kan? Tapi kalau bicara tentang penyidikan, berarti ini sudah jelas perbuatan pidana, tinggal menemukan tersangkanya saja. Nah, kemarin yang terjadi di Bareskrim yang kita saksikan bersama, hakul yakin saya masih tahap penyelidikan itu, karena bahasanya penyelidik kan, berarti belum naik ke proses penyidikan. Kalaulah, ya, ini sesuai dengan munajat beliau mungkin ya, hajat beliau, ini naik perkaranya. Perkara yang dalam konteks ini bisa naik dan teruskan kan juga ada persoalan dalam konteks KUHP kita. 109 ayat 2 KUHP bisa ada surat perintah penghentian penyidikan dengan
alasan-alasan tertentu tadi misalnya. Tidak cukup bukti, perkara bukan perkara pidana misalnya begitu. Nah, persoalan lainnya adalah bukan hanya bicara minimum dua alat bukti. Ya, persoalan besar dalam praktik hukum kita, di luar dari konteks kita bicara teori di kelas begitu ya, di Fakultas Hukum, adalah bicara tentang keyakinan penyidik. Nah, ini yang saya rasa jadi persoalan. Di dalam banyak perkara hukum, ya kalau bicaranya tentang keyakinan, nggak ada yang bisa menjelaskan itu secara detail. Bahwa kita sudah faktakan, misalnya si pelapor mengatakan sudah sohih ini, dua alat buktinya sudah mencukupi, begitu kan. Tapi menurut penyidik, nggak punya keyakinan itu. Maka dia akan menyoal bahwa bukti ini benar apa enggak. Maka yang dilakukan dalam proses membuktikan ini adalah dikatakan ijazahnya asli. Nah, harusnya memang proses yang dilakukan untuk menuju ke sana adalah scientific crime investigation, kan begitu. Bahwa disebutkan data faktanya, ya bahwa ini sudah diteliti oleh siapa, menggunakan metode apa, alat ukurnya apa, begitu kan. Kemudian mungkin tadi yang permintaan salah satunya disandingkan di depan tadi. Nah, tapi kan sekali lagi ini bicara tentang otoritas penyidik yang memang agak sulit kita ya untuk masuk ke dalam ranah kewenangan penyidik tadi. Tapi dalam kondisi yang normal, kalau kita bicara tentang implikasi sosial dan politik dalam kasus ini, menurut saya ya shortcutnya adalah ditampilkan memang. Tapi kan ini kan mempengaruhi data pribadi seseorang, apa Heri? Apakah memang itu diperbolehkan? Ya, begini, kita masih berdebat lah soal itu data pribadi atau tidak begitu ya. Tapi dalam hal bahwa ini sudah menjadi bagian dari persoalan publik, berarti kan perlu untuk penyelesaiannya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi kan? Karena ini juga menyangkut persoalan yang memang atensi publiknya tinggi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, tapi kan tadi Mas Ahmad juga bilang tidak dilibatkan begitu ya untuk melihat langsung pada saat proses pembandingan ijazah tadi begitu. Ya, harusnya gimana? Begini, bahwa dalam konteks gelar perkara memang ada pihak-pihak yang harusnya diikutsertakan ya. Termasuk yang ikut disertakan itu adalah orang yang misalnya memberikan laporan ataupun orang yang dilaporkan. Itu kan dia harus tahu terhadap proses perkara ini sepanjang perjalanan kasusnya seperti apa. Sehingga endingnya mereka paham nantinya. Kan sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan ruang ya penjelasan yang cukup dari penyidik. Tapi sekali lagi otoritasnya memang di penyidik. Apakah dia akan dinaikkan di dalam konteks itu diteruskan perkaranya atau dihentikan. Nah, tapi domain tadi harusnya tidak kemudian jadi absolut ada imunitas yang begitu besar bagi seorang penyidik. Ini pembelajarannya bukan hanya untuk kasus Pak Jokowi. Sebenarnya setiap laporan masyarakat yang disampaikan. Jadi kalau kita bicara hanya kasus Pak Jokowi seakan-akan ini bisa terjadi treatment khusus kan? Betul. Yang kita inginkan kan dalam general principle-nya adalah setiap laporan yang dilakukan endingnya sama. Betul. Nah, ini yang sebenarnya diminta. Kalau saya melihatnya bukan persoalan hanya Pak Jokowi saja, tapi akan melihat bahwa perlakuan hukum yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh masyarakat, endingnya harus seperti itu. Harus sama. Agar dia akuntabel, agar ada transparansi, dan kemudian no debate ya. Ketika akhirnya perkara itu dihentikan, memang dihentikan karena bukan yang saya mulai adalah no interest, no action. Interest tadi kalau ditarik dalam bahasa Indonesia kan kepentingan. Nah, kepentingan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menemukan keadilannya. Kita juga masih menunggu ya, karena tadi yang seperti digarisbawahi Mas Heri ini masih penyelidikan gitu. Ada tahapan lain yang mungkin masih akan berlanjut begitu ya. Tapi Bang Ngabalin udah ngomong bahwa ada dalang di baliknya. Nah, nanti kita tanyakan ke Mas Freddy, apakah Mas Freddy ataupun Projo ini juga tahu sebetulnya siapa sih dalang di balik dari tuduhan-tuduhan ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda.